Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan, amal soleh terwujud dan terlaksana secara sempurna. Amal soleh, amal kebaikan terwujud secara sempurna atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hidayah taufik dan kesehatan, kesempatan, kita niscaya tidak bisa melakukan amal soleh. Sesehat apapun kita, tanpa hidayah taufik, orang tidak akan tergerak untuk sholat. Ya. Sebanyak apapun waktu luang seseorang diberikan kesehatan, namun tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebaikan, niscaya dia tidak akan bisa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus melimpahkan kepada kita nikmatnya. Nikmat hidayatut taufik, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga amal soleh, amal kebaikan terwujud secara sempurna atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita berharap, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus senantiasa melimpahkan nikmat hidayah taufik, kesehatan, kesempatan untuk kita terus bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah para santri muslim-muslimat, para hamba sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembacaan tafsir dari juz 30. Kita sekarang masuk kepada surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Ya. Kemarin kita sudah selesai dari surat At-Tin. Nah, sekarang kita beranjak masuk ke surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah, yang artinya adalah kelapangan. Ya. Suratul Syarah atau suratul Insyirah suratun makkiyah wa ayatuha 8. Surat Al-Insyirah adalah surat termasuk salah satu surat dari surat-surat makkiyah. Berarti surat yang Allah turunkan di mana? Di kota Makkah. Ya, suratun makkiyah. Kalau surat yang turun di Madinah namanya surat apa? Madaniyah. Nah, ini ya. Surat yang turun di Madinah namanya apa? Madaniyah. Dan surat yang turun di Makkah namanya apa? Makkiyah. Apa? Makkiyah. Kalau yang turun di Madinah apa? Madaniyah. Ya. Nah, surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh, ya. Jadi ada dua penyebutan ya. Suratul Syarah atau suratul Insyirah. Suratun makkiyah yaitu surat yang Allah turunkan
di Makkah Al-Mukarramah. Wa ayatuha saman, dan ayatnya ada saman. Berapa? Samaniyah, 8 ayat. Ya. Wa hiya tatahaddatsy an makanatir rasulil jalilah. An makanatir rasulil jalilah. Dan surat Al-Insyirah ini membicarakan tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya, di surat Al-Insyirah membicarakan tentang kedudukan ya Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahwasanya Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di sekian banyak Nabi dan Rasul. Ya, ada 313 Rasul, ada 124.000 Nabi, namun yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita termasuk menjadi bagian umat dari Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Kita menjadi mulia. Menjadi umat Nabi itu menjadi umat yang mulia besok di akhirat. Umat siapa kamu? Saya umat Nabi Muhammad. Mulia kamu. Ya, mulia, ya, menjadi umat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Makanya konsekuensi harus apa? Tanggung jawab. Ngaku umat Nabi ya, yang ngikutin apa yang Nabi amalkan, mentaati apa yang ya Nabi perintahkan dan menjauhi apa yang Nabi larang. Tanggung jawabnya itu. Istiqomah beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa maqamihir rafi', ya, dan kedudukannya yang tinggi indallahi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad tanawalat al-haditha an ni'amillahil adidah ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Al-Insyirah ya, membahas atau membicarakan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak kepada hambanya, kekasihnya, Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Insyirah juga menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzalika bi syarhi sadrihi bil iman. Apa nikmat tersebut? Nikmat tersebut bukanlah harta. Nikmat tersebut bukanlah harta benda duniawi. Bukan pangkat jabatan dunia, bukan kendaraan yang mewah, bukan tanah yang luas, rumah yang mewah megah. Itu termasuk bagian nikmat dunia, tapi itu tidak ada bandingannya. Nikmat tersebut adalah apa? Bisyarhi sadrihi bil iman. Nikmat yang paling besar, yang paling berharga di dunia ini, tidak ada bandingannya dengan dunia, adalah nikmat bisyarhi sadrihi bil iman.
dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil iman, dengan keimanan. Artinya menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang beriman, menjadi seorang mukmin itu kenikmatan yang paling besar, yang paling berharga dibandingkan dengan nikmat dunia yang paling besar sekalipun. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya, diberikan iman untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanwiri qalbihi bil hikmah wal irfan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dengan melapangkan dadanya dengan iman dan apa? Wa tanwiril qalbihi. Apa tanwir? Nawwara yunawwir tanwir. Memberikan penerangan atau cahaya. Qalbihi terhadap hatinya Nabi bil hikmah, dengan hikmah, kebijaksanaan. Nabi itu bijaksana. Nabi tidak pernah berbuat kedzaliman. Ya. Wal irfan, dan ilmu pengetahuan terkait agama. Ya. Wa tathhirihi minadz-dzunubi wal auzari, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, termasuk salah satunya adalah dengan disucikannya, diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Nabi mendapatkan jaminan ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nabi telah mendapatkan jaminan ampunan, dosa-dosa sebelumnya sudah diampuni oleh Allah dan dosa setelahnya juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu dzalika biqasdi at-tasliyati li Rasulillahi alaihi salatu wassalam amma yalqahu min adza al-fujjari. Dan nikmat ini semua diberikan kelapangan dada, kelapangan iman, diberikan hati yang pemaaf, diberikan cahaya ke dalam hatinya dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan apa diampuninya dosa-dosa, dibersihkan, disucikannya dosa-dosa dan kesalahan beliau. Semua ini tujuannya apa? At-tasliyah, untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu berat dalam berdakwah. Maka kalau seandainya seorang berdakwah yang begitu berat tidak diberikan hiburan, tidak berikan balasan, naudzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Memberikan balasan yang terbaik untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebagai bentuk hiburan, penyenang hati Nabi SAW tatkala Nabi menghadapi aniaya orang-orang yang zalim. Ketika Nabi berdakwah diejek, maka di sini Nabi ingat, oh iya, saya dapat jaminan ampunan. Buat apa saya? Ya, saya diberikan keimanan, saya diberikan kelapangan, saya diberikan nikmat, ya, hidayah. Loh kan dia belum dapat hidayah, maka saya akan berikan, tularkan nikmat hidayah itu. Supaya apa? Dia merasakan apa yang saya rasakan. Itu Nabi itu. Ya. Jangan sampai apa? Orang-orang yang di sekitar kita tidak merasakan kenikmatan apa yang kita nikmati dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dirasakan oleh kebanyakan orang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatyibu khatirihi syarif bima manahahu Allah minal anwar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada Nabi ke dalam dadanya, hatinya, ya, dan Nabi tetap berbuat baik kepada orang-orang yang berusaha mencelakainya, orang-orang yang berusaha
menganiaya dan mendolimi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan terus cahaya, itu ya, itu. Ya, baik. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wahamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.